Selamat pagi untuk sejawat sekalian yang hadir pada pagi hari ini, di mana ini neuroimaging yang kesekian kalinya, saya lupa yang keberapa, dibawakan yang stase di neuroimaging sebagai satu syarat juga. Terima kasih Anda yang sudah hadir semua. Dr. Halida untuk membawakan tugas neuroimagingnya. Saya persilahkan. Baik dokter, terima kasih dokter. Terima kasih kepada pembimbing kami, Dr. David Gunawan Umbar, spesialis saraf konsultan. Izin memulai pembacaan jurnal reading neuroimaging saya pada pagi hari ini yang berjudul Expanding the Therapeutic Window in Acute Ischemic Stroke by Advanced Imaging. Jadi keberhasilan perawatan pada pasien-pasien iskemik akut itu menunjukkan peningkatan yang luas dalam beberapa tahun terakhir karena dengan adanya perangkat endovaskular baru dan pencitraan yang sudah canggih. Nah, pencitraan canggih ini terutama pada pencitraan perfusi yang didukung juga oleh perangkat lunak yang dapat menganalisa secara otomatis. Nah, keuntungan klinisnya perluasan jendela terapeutik dengan berbagai penilaian dengan ketidakcocokan. Nah, pada pendahuluan, diagnosis kasus stroke ini biasanya tergantung pada pemilihan pencitraan untuk mencapai terapi yang tepat, itu sama pentingnya dengan pemeriksaan fisik neurologis yang selalu kita lakukan. Nah, pemeriksaan radiologi lanjutan pada stroke itu sangat mempengaruhi dan mengeksplorasi kondisi patologis pada aliran darah otak iskemik. Nah, saat pandemi COVID-19 sekarang ini telah mengubah pemahaman dunia dan membuat pemeriksaan neurologis yang detail itu agak sulit dilakukan dari sebelumnya. Uji coba terapi endovaskular positif atau EVP pada tahun 2015, pencitraan perfusi telah menjadi lebih populer dan dianggap sebagai alat perluasan terapeutik. Adapun urutan konvensional seperti DWI image atau fluid apnea inversion recovery atau biasa kita kenal dengan DWI FLAIR mismatch jendela terapi untuk kasus-kasus stroke iskemik akut yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pada penelitian terbaru, PET ini kita dapat pada kasus-kasus stroke onset subakut ini dapat memperkirakan bahwa kita bisa temukan jaringan otak dengan cerebral blood flow kurang dari 26 ml per 100 gram per menit dalam gray matter dan 12 ml per 100 gram per menit dalam white matter, ataupun CMRO-nya kurang dari 65 mmol per 100 gram per menit dan akan berubah menjadi jaringan iskemik dalam beberapa jam setelah onset yang dapat dikonfirmasi dengan CT scan. Nah, sebelum fase ini, status jaringan otak iskemik seperti col penumbra dapat didefinisikan sebagai kita dapat temukan penurunan cerebral blood flow, peningkatan OEF sebagai kompensasi dan CMRO dipertahankan pada jumlah rata-rata. Jadi analisa pencitraan penumbra dengan inti iskemik pada tahun 1985, gambar difusi atau DWI itu dapat memvisualisasikan edem cerebral sitotoksik pada jaringan otak. Nah, DWI ini dianggap lebih unggul dari CT scan non-kontras untuk mengidentifikasi inti iskemik di daerah sekitar penumbra, dan DWI ini dapat memvisualisasikan lesi pada infark akut dengan sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi. Nah, konsep penilaian ketidaksesuaiannya ini itu kita menghitung dan mengevaluasi perbedaan antara inti iskemik dan daerah perfusi abnormal, dan ini akan menjadi poin penting untuk memperluas jendela terapi pada kasus-kasus stroke iskemik. Ini merupakan gambaran skematik dari mempresentasikan hubungan antara inti iskemik dan defisit perfusi yang biasa kita temukan Tmax-nya itu lebih dari 6 second dan adanya daerah-daerah penumbra. Jadi modalitas dan analisa untuk pencitraan perfusi itu sendiri, jadi itu SPECT dan PET itu dianggap sebagai gold standard in vivo pengukuran perfusi karena dia memiliki sensitivitas dan reproduktivitas yang tinggi. Tapi karena paparan radiasi dan paparan radiasinya tinggi sama biayanya juga mahal serta waktu pemeriksaannya yang lama, jadi ini agak sulit digunakan secara global dan secara luas dalam praktik klinis dan keadaan-keadaan darurat.
Nah, sebagai perbandingan, perfusi CT dan perfusi MRI ini sama prinsipnya. Kita menyuntikkan kontras dan menganalisa saat kontras saat pemindaian, dan kita dapat dengan mudah menerapkan pada praktek klinis pada keadaan-keadaan darurat. Nah, selain itu ada juga keuntungannya bahwa gambar CT MRI perfusi ini dapat ditambahkan setelah pemindaian CT atau MRI konvensional yang biasanya kita lakukan pada pasien-pasien stroke. Itu yang diperoleh dari media kontrasnya. Jadi arus utamanya itu adalah kita mendapatkan parameter dari kurva kontras waktu dengan dekonvolusinya. Nah, metode dekonvolusi ini dipengaruhi oleh efek penundaan datangnya agen kontras. Dekomposisi nilai singular standar diketahui sensitif terhadap penundaan itu sendiri, dan sedangkan dekomposisi nilai singular blood sirkulennya itu tidak sensitif terhadap penundaan. Dekomposisi nilai singular standar ini menunjukkan perbedaan yang nyata dalam kontras antara hemisfer iskemik dan hemisfer yang normal, dan malah dia memperlihatkan daerah iskemik yang lebih. Nah, Tmax itu adalah yang paling penting untuk menunjukkan lesi penumbra. Adapun laporan menunjukkan bahwa Tmax ini spesifitas dan sensitivitasnya tinggi pada daerah penumbra dan diperoleh dengan PET dan xenon CT. Nah, studi itu dia membandingkan antara Tmax dan PET dan membuktikan bahwa waktu Tmax lebih dari 5,5 detik dan PET menunjukkan korelasi yang tinggi dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi juga. Nah, secara probabilistik, parameter penumbra ini berkolerasi dengan PWI dan Tmax, dan ada ambang batas untuk Tmax itu sendiri. Jadi apabila didapatkan Tmax lebih dari 6 second dengan membandingkan volume inti dan volume lesi pada PWI, didapatkan Tmax lebih dari 6 detik dan didapatkan ketidakcocokan pada inti PWI itu sendiri. Ini merupakan kurva residu residu time diperoleh dari kurva waktu, konsentrasi di convolve, MTT atau mean transit time, dan parameter time to maximum atau Tmax diukur secara langsung dari kurva ini. Jadi kita bisa melihat cerebral blood flow atau aliran darah otak dan cerebral blood volume atau volume darah otak yang dihitung dari titik waktu kurva ini sendiri. Kemudian ini merupakan contoh peta yang ketidaksesuaian rapid. Jadi lesi merah ini di sebelah kiri menunjukkan adanya inti iskemik 18 ml dan lesi hijau ini merupakan penumbra 54 ml. Jadi ada rasio ketidakcocokan 3,0. Kasus-kasus yang diprofilkan ini kita sebut dengan ketidakcocokan target dan memiliki respon tinggi terhadap terapi reperfusi pada di luar jendela waktu atau window terapeutik. Jadi PWI itu tidak kecocokan inti CT atau MRI. Nah, ketidakcocokan dalam rasio PWI dan inti ini yang dikelilingi oleh penumbra. Jadi studi pertama itu dia menggunakan perangkat lunak untuk menganalisa ketidakcocokan antara inti PWI otomatis dan secara retrospektif secara online itu kita sebut dengan diffuse atau evaluasi pencitraan difusi dan perfusi untuk memahami evolusi stroke itu sendiri menggunakan aktivator plasminogen jaringan rekombinan intravena. Dilakukan pada onset 3-6 jam setelah onset dalam penelitian. Nah, dia pada penelitian ini dapat melihat efektivitas pada pasien pada jendela terapi waktu lama dengan PWI maupun ketidakcocokan target inti. Nah, dia dapat mengindikasi untuk terapi reperfusi berdasarkan waktu dan dapat menentukan status otak berdasarkan waktu jaringan ke dalam kelompok pengobatan altaplase 0,9 mg per kilogram berat badan biasanya dengan dosis itu, dan kelompok perlakuan placebo. Jadi penelitian ini menyelidiki kemanjuran dan keamanan terapi trombolitik altaplase intravena pada pasien-pasien stroke yang tidak diketahui onsetnya. Jadi ini merupakan
contoh kasus ketidakcocokan DWI dan FLAIR, di mana di gambar atas ini menunjukkan DWI positif, tetapi FLAIR-nya masih tidak tampak atau masih negatif, yang dapat mengandaikan bahwa ini onsetnya ini masih kurang dari 5 jam atau dalam waktu range 3 hingga 4,5 jam. Nah, gambar bawah ini memiliki sinyal positif, jadi DWI dan FLAIR-nya positif, yang dapat kita asumsikan bahwa onsetnya sudah lebih dari 4,5 jam. Dari kesimpulannya, pasien dalam 4,5 hingga 9 jam dari onset stroke atau stroke dengan jaringan otak yang dapat diselamatkan memiliki hasil fungsional yang lebih baik diobati dengan altaplase daripada placebo, yang secara harfiah kita dapat memperluas therapeutic window itu sendiri. Terima kasih Dokter Halida. Ya, baik. Saya buka babak pertanyaan. Ya, silakan Dokter Yulika. Tapi Dokter Dede bisa dijelaskan perbedaan antara DWI sama PWI, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Silakan Dokter Halida. Oh iya, baik Dokter. Jadi dari perbedaan antara DWI dan PWI itu sendiri, kita ketahui bahwa DWI itu diffusion weighted imaging, kemudian PWI itu perfusion weighted imaging, di mana kita tahu bahwa difusi itu kan jadi dia itu berpindahnya zat pelarut yang memiliki konsentrasi lebih tinggi ke bagian yang rendah. Jadi DWI ini merupakan pencitraan resonansi magnetik yang berbobot difusi. Jadi dia menggunakan urutan MRI spesifik maupun perangkat lunak yang dapat menghasilkan gambar dan data yang dihasilkan dari difusi molekul air ya, untuk menghasilkan kontras pada pemeriksaan gambar magnetik resonansi. Nah, pada diffuse ini sendiri itu bagus untuk menganalisa tumor maupun daerah-daerah iskemik cerebral. Kemudian PWI itu kan perfusion, di mana itu kita tahu bahwa perfusi itu adalah darah deoksigenasi yang mengalir ke peredaran darah kita. Jadi dia itu dapat mengevaluasi kondisi iskemik, dan untuk menentukan penumbra iskemik dengan pemeriksaan perfusi cerebral, kita menilai apakah parameternya itu kita bisa menilai apakah ada parameter hemodinamik, perubahan volume darah otak, kemudian ada perubahan aliran darah otak, kemudian ada perubahan waktu transit rata-rata maupun time to peak-nya. Jadi dia itu bisa melihat perfusi cerebral dengan melihat penurunan fungsi sirkulasi jaringan cerebral yang terganggu. Dari perbedaan yang paling mendasarnya ini dari metodenya, satu difusi, satu perfusi, Dok. Tadi Dok mohon arahannya, Dok. Cukup jelas ya. Ya, terima kasih banyak, Dokter. Iya, makasih. Jadi dia itu daerah penumbra itu bisa bagian dari di sekitar inti iskemik yang berpotensi berkembang menjadi daerah infark. Jadi area sel otak yang mengalami infark ini biasanya hanya mengalami gangguan metabolisme atau gangguan perfusi yang bersifat sementara saja. Jadi itu yang kita biasa sebut dengan daerah penumbra iskemik, Dok. Jadi apabila kita bisa deteksi penumbra secara dini, itu bisa kita lakukan reperfusi segera untuk mendapatkan perbaikan klinis yang lebih baik. Dok. Yang iskemik core itu apakah masih bisa diselamatkan? Dengan kalau cepat ditemukan dan di terapi Dok cepat masih bisa. Kalau penumbra kan itu jelas masih bisa. Ya. Ya, jadi yang utama diselamatkan itu adalah yang penumbra. Tapi iskemik core-nya juga kita masih bisa selamatkan. Kalau bisa 100% oke, tapi kalau tidak ya sebagian lah. Tapi yang nekrosis sudah tidak bisa ya. Iya, Dokter. Masih ada pertanyaan barangkali, mungkin Dokter Gita banyak dengar-dengar atau bagaimana? Ya Dok, tapi Dok, mohon izin bertanya Dokter. Ya, boleh. Ya, tapi Dok, tadi ada sempat saya lihat Dokter menjelaskan tentang DWI flare mismatch Dok. Mungkin boleh dijelaskan sedikit lebih lanjut Dok tentang
apa yang dimaksud dengan DWI flare mismatch dan kapan saja mungkin kita bisa gunakan itu, Dok? Terima kasih, Dokter. Ya, silakan Dokter Halida. Ya, apa yang dimaksud dengan DWI positif tetapi flare-nya negatif? Jadi kita bisa menentukan onset-nya, Dok. Kita bisa dapat menentukan onset dari ketidakcocokan DWI flare ini. Jadi pada di atas ini DWI-nya positif tapi flare-nya negatif. Nah, onsetnya ini berarti masih kurang dari 5 jam atau dalam range waktu 3 hingga 4,5 jam, Dokter. Untuk mempertimbangkan terapi trombolisis, Dokter. Kemudian gambar bawah ini positif dua-duanya, berarti onsetnya sudah lebih dari 4,5 jam, Dokter. Ya, berarti untuk mengetahui jam onset itu di flare. Kalau dia kurang dari 4,5, kalau dia di antara 3 sampai 4,5, flare-nya tidak nampak ya. Begitu. Tetapi kalau dia sudah melewati 4,5 jam, maka flare-nya sudah lebih nampak. Nah, berarti kan di sini penumbranya bagaimana artinya ini kalau sudah lewat 4,5 dengan kalau sebelumnya? Kalau sudah lewat dari 4,5 jam berarti daerah penumbranya itu jadi dia akan meningkatkan volume darah otaknya bisa normal atau meningkat. Tapi kalau sudah lebih dari 4,5 jam, T-max-nya sudah memanjang, Dokter, lebih dari 6 detik. Jadi daerah perfusinya lebih luas, Dokter. Ya, berarti semakin onset yang semakin kurang untuk reprofusi semakin baik. Ya, betul. Nah, itulah alteplase. Tadi kau ada singgung-singgung alteplase itu trombolisis. Ya. Bagaimana dengan kaitannya dengan ini? Kalau misalnya onsetnya itu antara 3 sampai 4,5 atau kurang dari 3, pokoknya sebelumnya itu diberikan alteplase, bagaimana dia punya prognosis reprofusi dan perbaikannya seberapa besar dengan kalau sesudah 4,5 atau lebih daripada 4,5. Bagaimana dengan alteplase yang sempatkah kamu baca itu yang di dalam sini jurnalmu? Iya, Dokter, jadi disebutkan bahwa terapi trombolisis dengan alteplase itu memberikan keluaran klinis yang lebih bagus pada onset waktu rentan waktu antara 3 sampai 4,5 jam atau di bawah 5 jam, Dokter. Terima kasih untuk Dr. Halida.